Kayaknya hampir semua anak basket yang gue kenal, at least majority of them itu sombong sih, tangil gitu. Jadi statement yang bilang kalau Denny Sumargo sombong, gue rasa enggak. Dia mungkin yang paling sombong, tapi untuk ngebilang bahwa anak basket itu eh, normalnya adalah orang-orang yang baik sedangkan hanya Denny Sumargo yang sombong, gue rasa itu enggak benar sama sekali. Jadi minggu lalu gue pergi ke rumah kakak ipar gue, terus di sana itu dikasih unjuk satu video soal Denny Sumargo, judulnya adalah pebasket sombong lawan pebasket sombong. Intinya Denny Sumargo sebagai orang yang mencitrakan sebagai pemain basket yang sombong harus melawan sama temannya juga sombong. Nah terus pertanyaannya, apakah cuma mereka berdua-dua yang sombong? Kalau dari pengamatan gue ya, selama gue hidup berpuluh-puluh tahun, kayaknya hampir semua anak basket yang gue kenal, at least majority of them itu sombong sih, tangil gitu. Jadi statement yang bilang kalau Denny Sumargo sombong, gue rasa enggak. Dia mungkin yang paling sombong, tapi untuk ngebilang bahwa anak basket itu eh, normalnya adalah orang-orang yang baik sedangkan hanya Denny Sumargo yang sombong, gue rasa itu nggak benar sama sekali. Nah, gue pengen bahas tema ini dan gue coba hubungkan sama buku yang pernah gue baca. Jadi, di satu buku karangan Daniel Kahneman, namanya Thinking Fast and Slow, ada satu teori yang dia bilang bahwa otak dan tindakan itu adalah hal yang saling berkaitan. Maksudnya apa? Maksudnya otak lu bisa berpengaruh kepada gimana lu bertindak, how you behave, dan kebalikannya, how you behave akan berpengaruh terhadap gimana cara otak lu bekerja. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi skenario yang diceritakan oleh si Daniel Kahneman, tapi salah satu hal yang menurut gue fascinating dari buku itu adalah eksperimen yang dilakuin. Jadi, simple action yang dilakuin untuk membuat kontur muka kita itu tersenyum, itu pada akhirnya ngebuat kita lebih enjoy atau lebih relax secara pikiran, dan ngebuat kita lebih gampang untuk menyelesaikan masalah. Jadi, itu adalah key points yang gue dapat di tema itu di buku Thinking Fast and Slow-nya dari Kahneman. Nah, di the flip side, di sisi lain, kalau misalnya gimana lu berpikir terus itu berpengaruh kepada tindakan lu, gue rasa itu hal yang common. Karena kan normalnya orang ketika mereka nggak mood secara pikiran dan tertuang juga di mukanya kan. Jadi gue rasa itu bukan hal yang perlu untuk diperbincangkan karena emang udah seperti itu kenyataannya. Tapi Thinking Fast and Slow membuktikan bahwa kalau lu ngebalik teorinya, lu ngubah cara lu behave, itu akan ngaruh ke otak lu, akan ngaruh ke gimana cara berpikir. Nah, knowing that principle itu ngebuat gue berpikir mungkin ini applies juga nih sama warga basket. Gue rasa ada karakteristik dari warga basket yang membuat orang itu tangil gitu. Gue suka futsal kan ya. Jadi kalau gue perhatiin ya, secara high level atau secara general, itu teman-teman gue anak futsal itu nggak begitu tengil dibandingkan dengan anak basket. Dan kalau misalnya lu bawa ini ke tingkat yang lebih tinggi di dunia bola profesional misalnya, lu pasti menemukan bahwa lebih banyak anak basket yang belagu dibanding anak bola. Anak bola yang belagu tuh nggak banyak, beberapa doang. Ibrahimovic, dia tengil dan dia jago, gue sangat appreciate. Terus contoh yang lain itu paling Balotelli, tengil, jago juga debatable. Terus siapa ya? Nggak banyak sih kalau misalnya gue perhatiin. Ya humble malah banyak. Ronaldinho,
lu lihat tetap humble-nya dia, nggak banyak omong, seneng ketawa-ketawa doang, gocekannya gila, gitu kan, di masa-masanya dia. Lionel Messi, apalagi, terus Xavi, Iniesta, Zidane, nggak ada yang tengil. Anak basket kalau perhatiin, Kobe Bryant almarhum, Michael Jordan, terus Dennis Rodman apalagi. Dan kalau lo perhatiin ya, itu kan nama-nama terkenal ya, yang terkenal di era zaman gue SMA, SMP. Nama-nama sekarang pun gue rasa nggak jauh beda. Dan kelihatan di pertandingannya, lu kalau misalnya lihat anak basket main, cara mereka untuk ngerayain ngedang, poin, terus mampu untuk nge-rebound, nge-steal, kelihatan tuh tengil-tengilnya tuh, mukanya lah, kontur mukanya, cara mereka toss dengan adu dada gitu, beda banget sama anak bola. Nah, gua rasa karakteristik itu yang ngebuat outputnya anak basket lebih tengil daripada anak bola. Nah, gue coba breakdown beberapa hal yang gue perhatiin dari anak basket, kenapa mereka pada akhirnya banyak yang tengil gitu dibandingkan dengan bola. Pertama, basket itu adalah olahraga yang poinnya banyak. Beda sama bola. Bola paling 1-0, 2-1, 3-1, 3 sama. Paling gede itu paling sekitar ya 8 gol satu pertandingan, tapi itu nggak banyak. Paling kemarin ya, waktu Liverpool dibantai sama MU dibantai, itu banyak tuh. Tapi normalnya itu paling cuma 3 gol, 4 gol, 5 gol paling banyak di satu pertandingan. Sedangkan basket itu poin itu ratusan kalau di combine ya, 80-90, 80-75. Nah, dari jenis poin aja itu beda. Dan psikologi dari orang yang ngebuat poin di basket itu beda sama bola. Nah, yang pertama, dengan banyaknya poin yang lo lakuin, mengakibatkan banyak selebrasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang ketika dia ngebuat poin. Apalagi poin-poin itu dimasukkan dengan cara yang luar biasa, kayak lu ngedang, atau lu ngelewatin banyak orang, atau lu 3 points dengan cara yang fadeaway atau gimana. Nah, perayaan yang dilakuin di banyak occasions itu, dimana dia poinnya banyak, itu ngebuat anak basket itu lebih belagu, karena poinnya banyak, secara nggak langsung konsekuensinya mereka lebih sering rayain poinnya dibanding anak bola. Jadi anak bola 2-4 skor yang golin pun paling cuma striker, pemain tengah, dan mereka nggak ngerayain sebanyak anak basket karena emang secara nature olahraganya poinnya nggak sebanyak poin basket. Nah, jadi itu tuh poin pertama tuh. Jadi banyaknya poin yang dicetak oleh pemain basket dan baiknya perayaan di tiap poin itu ngebuat mereka secara natural lebih selebratif dan lebih belagu dibanding anak bola. Yang pertama. Yang kedua, basket itu juga mengglorifikasi tindakan tengil itu. Kenapa? Karena di basket itu, even di acara highlight yang mereka lakuin, itu ada semacam top 10 atau top 5 dari dunk terbaik di minggu itu. Jadi semacam ketika lo ngasih poin yang keren, itu akan di-review dan itu akan membuat lo jadi viral lah istilahnya di tiap minggunya gitu. Dan ada juga event untuk lo nge-show kemampuan untuk ngedang di mata juri, di mata penonton yang akan di-scoring secara live. Dan itu ngebuat lu merasa perlu untuk ngasilin gaya yang paling keren, sehingga lu dinilai lebih tinggi sama juri dan sama penonton. Dan kalau selalu perhatiin selebrasinya gila-gilaan. Lu lihat waktu siapa tuh namanya yang pemain Toronto Raptors, aduh gue lupa lagi namanya tuh. Itulah, nanti kalau misalnya gue ingat, gue tulis di kata-kata di bawah, waktu dia ngedang dengan cara nempelin sikunya dia di ring, lu lihat betapa tengil mukanya dia. Atau ketika ada pebasket yang bisa ngedang dan ngelewatin kepala teman-temannya, lu lihat betapa tengil mukanya dia. Dan itu diglorifikasi oleh olahraga basket itu sendiri. Nah, kombinasi dua hal itu
yang menyebabkan mereka tuh terlihat lebih tengil, dan tengilnya di lapangan refleks di luar. Nah, makanya dua hal tadi yang gue rasa itu berkontribusi terhadap kenapa anak basket secara general lebih tengil dan belagu dibanding anak bola. Gitu. Nah, poin dari ini adalah dengan baca buku Daniel Kahneman, gue ngerasa banyak insight yang gue dapet yang sebenarnya itu adalah hal yang minor tapi praktikal untuk diterapkan di tempat lain. Nah, gue encourage lu yang suka pembahasan tentang psikologi, yang suka belajar soal behavior orang, perhatiin orang, untuk baca buku ini nih, Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Di sana lu akan banyak ketemu insight, lu akan banyak ketemu hal menarik soal kenapa orang begini, kenapa orang begitu, kenapa ada expert yang bisa mikir cepat untuk ngasilin keputusannya, kenapa kita kadang perlu mikir agak lama supaya kita bisa lebih mencerna, otak bagian mana yang akan bekerja, gimana cara kita untuk merangsang dari hal yang sifatnya itu adalah perlu mikir banget di kita, sampai akhirnya itu jadi kebiasaan dan kita bisa hasilin output dengan lebih cepat. Itu bisa lu pelajarin dari buku Daniel Kahneman ini. Nah, gue pribadi pun sebenarnya agak struggle nih untuk baca buku ini, karena kalau misalnya gue perhatiin, buku ini tuh dia agak gabungan antara praktikal dan sangat psikologi banget lah. Jadi banyak istilah psikologi itu yang sebenarnya gue nggak ngerti, sehingga di tengah-tengah gue baca buku tuh gue agak lost tuh, karena gue backgroundnya nggak ilmu sosial sama sekali, jadi gue agak lama tuh untuk mencernanya. Tapi percaya sama gue, kalau misalnya lo pengen belajar psikologi orang, gue rasa baca buku ini itu akan memperkaya hasanah pemikiran lo sih. Oke, jadi mungkin sekian review buku gue untuk kali ini. Buku kedua yang gue rekomendasikan, oh iya, gue belum sempet kasih lihat bukunya ya. Bentar ya. So, ini bukunya, buku Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman. Versi yang gue punya tuh lumayan berantakan ya, udah jelek. Waktu dulu gue beli buku ini tuh waktu gue lagi di Bandara Balikpapan. Jadi gue pulang dari project, terus lagi pusingnya, ketemu Periplus kalau nggak salah, gue lihat judulnya bagus, dan sebenarnya teman gue pun udah sering rekomendasiin ini sih. Jadi waktu gue beli ini lebih mahal karena kan harga bandara ya, tapi gue bisa bilang sih nggak rugi sih. Ini kayak semacam buku yang lo harus punya, yang kalau misalnya lo perlu untuk lihat lagi, tinggal dibuka terus cari hal yang berhubungan sama apa yang mau lo cari. Oke, jadi segitu aja pembahasannya. Bye-bye.